Bagaimana kabarnya pada hari ini? Dan pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang proses Islamisasi di Banten dan peninggalannya. Dan yang pertama itu yang akan kita bahas tentang Provinsi Banten. Dan Banten sebuah provinsi di Pulau Jawa, Indonesia. Provinsi ini dulunya merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat dan namun dipisahkan sejak tahun 2000 dengan keputusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten, dan juga Banten merupakan salah satu tempat berdirinya suatu kerajaan besar Islam di Nusantara dan melahirkan banyak sekali para ulama ilmiah dan para pejuang. Dan penyebaran agama Islam di wilayah Banten dilakukan secara intensif sejak masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin, dan ajaran Islam disebarkan baik di kawasan pesisir maupun di daerah pedalaman oleh Maulana Hasanuddin, merupakan tokoh sekaligus penguasa pertama di Banten yang menyebarkan agama Islam. Dan dalam proses Islamisasi dan merebut kekuasaan, tentulah ada persaingan politik dengan penguasa lokal, yang pada saat itu yang dipimpin oleh Prabu Pucuk Umun, Adipati Kerajaan Banten Sunda. Dan sebelum Maulana Hasanuddin datang, Banten sudah dipandang maju dari segi ekonomi dan juga kebudayaannya. Dan kebudayaan tersebut bersumber dari ajaran Hindu dan Buddha. Lalu dari segi ekonominya, yaitu juga sudah mempunyai hubungan dengan daerah lainnya. Dan begitu kekuasaan beralih oleh Maulana Hasanuddin pada tahun 1525, terjadilah perubahan radikal yang juga berpengaruh pada penyebaran Islam di Banten dan bahkan juga di Nusantara. Paling tidak ada 3 perubahan besar yang dilakukan Sultan Banten untuk menyebarkan Islam di wilayah barat Pulau Jawa ini. Dan yang pertama itu ada perubahan pada bidang politik, dan Sultan Banten mengubah politik dan pemerintahan yang bersumber dari Hindu dan Buddha menjadi politik bernuansa Islam. Dan Banten yang semulanya hanya sebuah kadipaten dari Kerajaan Banten Sunda kemudian menjadi suatu negara yang berdaulat. Dan menjadikan Banten negara berdaulat merupakan bagian dari misi Sultan Maulana Hasanuddin untuk mengislamkan masyarakat Banten yang sesuai dengan tugas yang diberikan oleh ayahnya, yaitu Sunan Gunung Jati. Dan maka tidak bisa dipisahkan proses Islamisasi serta muatan Islam di dalam kekuasaan Sultan Banten yang pertama dan seterusnya. Yang kedua itu ada perubahan dalam kebudayaan. Dalam perubahan di bidang kebudayaan, perubahan dari budaya masyarakat yang bersumber dari ajaran Hindu-Buddha hingga beralih ke budaya yang bersumber dari ajaran Islam, sehingga terjadinya akulturasi dan dialog kultural antara budaya Sunda yang Hindu dengan kebudayaan Islam. Dan wayang kulit salah satunya digunakan sebagai media dakwah dalam mengembangkan kebudayaan Islam dan memberikan visualisasi menjadi pribadi Muslim dan seorang Muslim dalam bermasyarakat. Dan yang ketiga itu ada perubahan ekonomi. Pada Sultan Maulana Hasanuddin melakukan perubahan perekonomian dengan cara memindahkan pusat pemerintahannya dari Banten Girang ke Surosowan yang berada di pesisir pantai. Dan hal itu menunjukkan independensi kekuasaan termasuk dalam bidang perekonomian. Kota Surosowan yang dibangun di wilayah pesisir sangat potensial sebagai pelabuhan internasional atau transnasional. Setelah pusat pemerintahan dipindahkan ke Surosowan, maka jaringan ekonomi mulai dibangun oleh Sultan. Dan selanjutnya itu ada pembahasan tentang peninggalan Kesultanan Banten pada masa Islam. Yang pertama itu ada Keraton Kayibon, yang kedua ada Keraton Surosowan, yang ketiga itu ada Masjid Agung Demak, yang keempat itu ada Benteng Spellwich, yang kelima itu ada Danau Tasikardi. Sekian materi pada hari ini.